Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita bakal ngadain podcast dengan hashtag Ngobrolin Bukuy. Oke, kayaknya mulai dari siapa nih? Beril, gua atau Mungkin gue dulu kayak. Oke, mungkin gue perkenalkan diri dulu. Oke. Perkenalkan, nama gue Beril Akila Ipandara Hakim. Gue dari 1011 dan nomor absen gue 11. Oke, 11. Oke, gue bakal ngebahas tentang buku yang berjudul Cinta Tak Pernah Tepat Waktu, karya dari Putu Tea. Oke, jadi buku ini tuh menceritakan tentang tokoh lelaki yang dimana dia tuh hidup di tengah tekanan keluarga dan pernikahan gitu kan. Nah, jadi di saat di umurnya yang bisa dibilang udah dewasa gitu kan. Nah, dia kalau misalnya di umurnya yang segitu orang lain tuh biasanya udah nikah gitu, udah berkeluarga, tapi dia tuh masih di fase dimana dia tuh mencari cinta gitu. Nah, cintanya itu tuh bisa dibilang rada ini sih, rada susah, iya rada rumit, yang dimana ketika di saat dia itu tuh udah mau serius, tapi si pasangannya tuh ragu gitu. Dan kebalikannya, di saat perempuannya udah serius, dianya ragu. Oke. Jadi Balikan gitu. balikan. Iya, jadi kebalikannya. Tarik ulur lah bisa dibilang. Iya, betul. Gantian, oke. Nah, kalau semisalnya kita lihat dari faktor sosial, Ya. buku ini tuh ngegambarin banget kayak misalnya situasi yang ada di masyarakat kita gitu. Kayak misalnya masyarakat kita tuh masih berspekulasi, kayak misalnya lu tuh ketika lu lulus kuliah atau lulus sekolah gitu, lu tuh kerja, mapan, dan langsung nikah gitu kan. Jadi kayak harus langsung nikah gitu. Iya. Dan apalagi ketika lu udah sampai di satu umur yang udah dewasa gitu, kayak misalnya lu tuh misalnya udah umur kayak 30 gitu, ya sekitar gitu ya, udah cukup lah gitu. Dan lu berada di kayak misalnya lu ketemu sama keluarga atau kerabat, pasti mereka bakal nanyain gitu, kapan nikah gitu kan, misalnya lu lagi kumpul keluarga gitu. Tanyain terus siap perkumpulan keluarga gitu. Iya. Acara spesial. Dan menariknya, tokoh utama di buku ini tuh dia tuh kayak ngegambarin banget generasi yang dimana generasi yang sedang mengalami persimpangan antara milih nilai sosial atau kebebasan modern gitu. Di satu sisi dia tuh pengen mengikuti nilai sosial, tapi di satu sisi dia tuh pengen menemukan cinta yang benar-benar tulus buat dia gitu. Jadi nggak semata-mata cuman buat memenuhi tuntutan pernikahan aja. Cuma nikah doang. Iya. Bener-bener situasinya. Dan ya menurut gue itu kayak masuk sih ke untuk saat ini, kayak Gen Z kan lebih milih untuk bebas dulu gitu, daripada dirinya tuh harus terbayang-bayang oleh kayak tanggungan tuntutan orang tua gitu, atau enggak budaya biasanya kan yang bikin kita kan dari budaya kan. Dan ya menurut gua buku ini tuh cocok buat orang yang kayak misalnya dia tuh masih overthinking gitu, masih bingung gimana masa depannya. Ya apa tuh? Kayak misalnya dia tuh masih bingung memilih nih, gua mesti pengen single dulu atau pengen nikah dulu gitu. Pengen langsung nikah gitu. Dan kesimpulannya buku ini ya isinya tuh bukan cuman cinta-cintaan doang, tapi isinya tuh ada kayak ikatan sosial antara berbagai macam karakter gitu kan, kayak tuntutan-tuntutan keluarga, pernikahan, sosial gitu. Banyak yang bisa kita pelajari lah, yang bisa kita serap dari buku ini. Oke, mungkin itu aja, bisa dilanjut. Ya, kemudian gue perkenalkan, nama gue Ilyas Abdul Fasahila. Gue dari kelas 10 tentunya. Gue nomor urut absen itu 23. Jadi Wir sama Rio
buku yang mau gue bahas atau novel yang mau gue bahas ini berjudul Pada Sebuah Kapal dari karya NH Dini. Jadi buku ini tuh backgroundnya itu sekitar tahun 1972, yang dimana itu Orde Baru lah ya. Awal-awal Iya, Orde Baru. Jadi ini ada tokoh utamanya nih. Tokoh utamanya itu bernama Sri. Nah, Sri ini dia penari. Dia itu asalnya dari daerah Jawa. Di novel ini dia tuh pengen berlibur lah gitu. Nah, berliburnya itu menaiki sebuah kapal. Nah, pada suatu saat saat dia itu sendiri atau bareng sama siapa gitu. Nah, dia itu kalau menurut novel yang gue baca, dia tuh pergi sendiri. Nah, pas sudah di kapalnya nih, dia kayak merenung diri lah gitu tentang percintaannya dia yang pernikahannya dia yang hambar bisa dibilang. Hambar kenapa tuh? Nah, hambarnya itu bisa dibilang tuh kayak dia udah nikah tapi sama suaminya itu nggak dikasih perhatian gitu. Kurang dibelai Ya, atau ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, ya. dia udah nikah nih, tapi suaminya itu nggak ngasih apa yang dia mau gitu. Akhirnya dia merenungi diri di kapal itu gitu sendirian. Nah, pada saat ini dia bertemu dengan sosok pria laki-laki bernama Michael. Nah, Michael ini kebetulan asalnya dari daerah Prancis. Nah, saya cerita sisi ini dengan Michael akhirnya berkenalan terus juga berbincang gitu, ngobrol sehari-hari, dia bertukar cerita sampai titik yang dimana tuh sisi ini mungkin nyaman sama Michael, karena Michael ini orangnya mungkin baik, terus juga pengertian, terus nyaman aja pendengar yang baik, mungkin nggak kayak suaminya. Oh iya, melantarkan. kebetulan suaminya namanya itu Charles ya guys. Nah, si Michael ini mungkin beda lah ya sama si Charles itu. Terus sampai di mana si Sri ini tuh kayak berpikir untuk berselingkuh lah gitu sama si Michael ini. Ini karena Michael baik, terus pendengar yang cocok lah buat dia gitu. Terus mungkin dia ngeliatnya juga ganteng lah ya ibaratnya. Lebih cocok dia, menurut si Sri itu lebih cocok sama Michael daripada si siapa suaminya Charles. Mungkin itu bisa jadi. Terus dia punya pikiran kalau buat dia berselingkuh. Setelah itu dia berpikir kayak gitu tuh dalam hati dia bilang kayak mendingan gue selingkuh daripada gue kayak stay sama Charles ini gitu. Kayak buat apa gitu orang perempuan ini yang tidak kabar gitu. Nah, di buku ini juga ngebandingin di era dulu sama di era sekarang. Kalau misalkan di era dulu itu perempuan itu bisa dibilang yang penting nikah lah ya. Yang penting nikah dulu. Yang penting nikah. Soal hubungannya romantis atau enggaknya itu urusan belakangan. Karena yang dilihat, oh si perempuan ini udah nikah gitu. Kalau misalkan di era sekarang kan kayak kalau misalkan pernikahan nggak nyaman, nggak cocok, pasti bakalan kita udahin kan, kita pisahin. Terus juga si Sri ini tuh punya pikiran yang dia pengen berselingkuh karena kayak dia mau ngangkat nih pemikiran yang lama ke pemikiran yang sekarang, kayak buat apa gitu pernikahan hambar dilanjutin, lebih baik diudahin gitu. Itu maksudnya Sri, lebih baik buat cari yang baru. Iya, cari yang baru. Maksudnya Sri mungkin makanya dia bisa berselingkuh. Terus juga buku ini tuh cocok banget buat orang yang suka banget pemikiran psikologis. Oh, gitu. jadi yang tema-tema psikologi itu Iya, ini cocok banget. Nah, mungkin segitu aja kali ya. Mungkin bisa dilanjut sama Wira. Ayo, Wira.
Perkenalkan, nama gue Brawira Prasetya Memengkang. Gue dari kelas 10-11, nomor absen 12. Jadi dalam kesempatan kali ini tuh gue mau memberitahu kalian cerita dari buku novel Semua Ikan di Laut. Di Langit, salah. Karyanya Zibi. Ini ada panjang nih karyanya, tapi gue gak mau baca panjang banget. Oke, jadi singkatnya itu di dalam cerita ini tuh ada satu bus kota yang menurut gue tuh bus kota ini ajaib gitu. Gimana tuh? Dia tuh bus kota ini tuh dia punya kesadaran tersendiri selayaknya manusia gitu. Jadi dia kayak bisa mikir, bisa ngerasain. Ini fantasi ya? Iya. Terus dia tuh bertemu sama anak kecil, menurut gua ajaib juga karena ini emang genrenya fantasi, jadi banyak ajaib-ajaibnya. Jadi anak kecil ini namanya, kalau namanya gua kurang tahu, tapi dia dipanggil itu beliau di dalam novel ini. Itu sebutannya beliau untuk Sebutannya beliau. Jadi beliau sama bus kota ini dia tuh keliling alam semesta gitu, di luar angkasa, kayak pokoknya ini tuh kayak ajaib banget gitu. Bener-bener fantasi gitu ya. Itu sering banget ngejalanin hal yang menurut gua tuh di luar kenyataan dunia gitu. Oh, kayak di luar akal Di luar akal manusia gitu. manusia, ya, yang menurut gua nggak bakal ada di dunia asli. Mungkin kejadian di dunia nyata. Ya, dia tuh salah satunya si beliau ini, dia tuh kayak selalu dikelilingin sama ikan gitu, ikan-ikan kecil. Kalau di sini tuh namanya ikan julung-julung, tapi gue nggak tahu ini ikan julung-julung apa. Tapi kalau di kepala gue tuh kayaknya ini tuh kayak ikan teri, Ikan ikan kecil gitu ya, ya. ikan tongkol gitulah kira-kira lah. Dia tuh ikan-ikannya itu ada ya, termasuk si beliaunya itu, ikan-ikannya itu mengelilingi si bus kota kan. Nah terus tiba-tiba si bus kota itu terbang, bisa bikin terbang dia ke alam semesta. Nah terus sampai dari situ tuh dia jalan-jalan lah, pokoknya bener-bener berpetualang di alam semesta gitu, sampai ketemu kejadian yang menurut gua nggak ngotak gitu coba. Masa di salah satu cerita kalau nggak salah dia tuh ketemu sama kecoa gitu di angkasa. Di mana tuh? Nah itu gue juga bingung, di sini gue sempet lupa, tapi intinya dia tuh ketemu sama kecoa. Namanya tuh nama orang Rusia, Nadezhda gitu dah, pokoknya Nad Iya, itu dipanggilnya Nad. Nah, Itu dipanggilnya Nad. Nah, pokoknya jika dilihat dari sisi sosial, novel ini tuh sebenarnya menyimpan kritik terhadap manusia gitu. Walaupun ceritanya tentang perpetualangan, tapi di sini punya makna terhadap manusia gitu. Seperti di sini ada cerita bahwa manusia di cerita ini tuh dia bersikap egois gitu, terus suka merusak lingkungan lah. Kayak dia nggak peduli sama yang di sekitar gitu, Lingkungannya, gitu. Dia cuma peduli sama diri sendiri doang. Nah terus menurut gua tuh pesan utama di novel ini tuh walaupun ceritanya dipenuhi unsur fantasi, tapi di buku novel ini memiliki makna yang lebih dari itu gitu. Seperti bisa diambil gitu. ya untuk bisa diambil kehidupan nyata. ya, seperti tadi yang kata gua bilang, menceritakan tentang manusia itu sendiri. Kita jadi manusia tuh harus peduli sama lingkungan, Biar terus lebih perhatian iya, gitu. lebih perhatian. sama Karena sekitar kalau kita. bukan kita siapa lagi kan. oh ya betul. Karena yang lebih menurut gua oke buat ngejaga dunia tuh manusia sendiri Manusia, daripada hewan juga oke, tapi menurut gua manusia Lebih baik lah ya. menguasai. Karena menurut gue ya manusia juga lebih memegang kendali Nah gitu. itu ya di dunia ini. Pokoknya buku ini tuh rekomen banget buat kalian, buat yang tua atau yang nanti muda, nanti anak sekolah, anak TK, anak SD, semuanya pokoknya cocok semua umur Berarti lah ringan ya, ringan nggak berat. banget. Soalnya di sini tuh nggak bakal bikin kalian bosen gitu, karena di sini selain bacaan doang, di sini tuh ada gambar-gambar juga tuh, Ada ilustrasi. ilustrasinya. fantasi ya. Jadi nggak cuma bacaan doang. Coba ditunjukin dulu dong Hmm. gambar-gambarnya. Tuh itu bagus tuh gambarnya. Jadi menurut gua ini tuh genre fantasi yang cocok untuk semua kalangan usia lah. Oke, mungkin sekian dari gua gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, mungkin itu aja yang bakal kita bahas ya.
mungkin udah kelamaan. Oke, mari kita tutup ya. Mohon maaf ya guys kalau misalnya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Oke.